Halo teman-teman, pada materi hari ini kita akan membahas tentang analisis persediaan. Nah, seperti apa sih analisis persediaan itu? Oke, kita pahami dulu dasarnya tentang pengelolaan persediaan. Kelancaran bisnis itu perlu ditunjang dengan adanya persediaan barang. Jadi ketika teman-teman berbisnis, pasti entah bisnis apapun, entah itu manufaktur, produksi, atau mungkin dagang, pasti kita punya yang namanya persediaan barang. Tuh. Yang kedua, persediaan barang merupakan barang-barang yang harus ada sebelum diperlukan yang meliputi bahan mentah atau bahan baku, bisa juga bahan pembantu ataupun barang jadi. Tergantung dari perusahaannya adalah perusahaan jenis apa. Apakah perusahaan dagang yang memang harus memiliki persediaan berupa barang jadi, atau mungkin dia adalah perusahaan manufaktur atau industri yang dia harus punya persediaan mulai dari bahan mentah maupun bahan baku dan setengah jadi. Lalu pengelolaan persediaan sendiri merupakan tindakan seorang pengusaha untuk menjaga agar persediaan tetap stabil sesuai dengan rencana. Tantangan pengelolaan persediaan yaitu bagaimana persediaan yang tersedia dalam jumlah yang pas. Jadi kita itu dituntut untuk memiliki jumlah persediaan barang itu yang pas. Artinya pas itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Persediaan yang terlalu sedikit mengancam perusahaan tidak bisa memenuhi pesanan atau permintaan pembeli. Contohnya seperti ini. Misalkan saya jual semen. Saya jual semen. Nah, ketika ada pembeli datang ke toko saya menginginkan semen merek X, sedangkan ketika pembeli itu meminta semen itu, saat itu persediaan saya cuma 5 sak, sedangkan dia menginginkan 20 sak, berarti saya kehilangan kesempatan untuk meningkatkan penjualan. Artinya apa? Seharusnya saya bisa menjual 20 sak semen karena ada pembeli datang. Tapi karena saya hanya memiliki 5 sak semen, di mana ada dua kemungkinan, pembelian bisa tertunda atau bisa jadi konsumen itu beralih ke toko lain. Nah, kalau sudah beralih ke toko lain, berarti kita sudah kehilangan kesempatan. Tuh, persediaan yang terlalu banyak akan mengancam perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi intinya tuh kalau sedikit juga kita dirugikan, kurang menguntungkan, besar pun juga kurang menguntungkan bagi kita. Biaya yang besar itu adalah biaya untuk penyimpanan di gudang. Otomatis kita membutuhkan gudang yang space-nya lebih luas lagi. Biaya perawatan, apalagi kalau barang-barang itu memang harus ditaruh di ruangan ber-AC. Dan keamanan serta menurunkan tingkat likuiditas karena persediaan yang lama diubah menjadi uang tunai. Tuh. Nah, ada beberapa sistem pengelolaan persediaan. Di sini saya sebutkan pada dasarnya persediaan itu sistemnya. Yang pertama, jumlah persediaan dikaitkan dengan variabel atau dasar tertentu. Ini merupakan cara yang sangat sederhana dan simpel. Misalkan perusahaan menetapkan bahwa persediaan barang jadi rata-rata sebesar 1 bulan penjualan. Sehingga waktu dan jumlah pemesanan bahan baku sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1 bulan tersebut. Yang kedua, dinamakan Economic Order Quantity atau yang biasa disebut EOQ. EOQ ini sudah banyak dikenal dalam analisis persediaan, sudah tidak asing bagi semua perusahaan, di mana salah satu model yang sering dibicarakan atau dibicarakan dalam buku teks atau mungkin banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan. Meskipun ada model-model lain mungkin yang lebih spesifik dan lebih sempurna. Model ini mendasarkan pada pemikiran yang sama dengan sewaktu kita membicarakan model persediaan pada pengelolaan kas. Pemikirannya adalah jika perusahaan memiliki rata-rata persediaan yang besar, untuk kebutuhan yang sama dalam satu periode, maka tidak perlu melakukan pembelian terlalu sering. Jadi kalau misalkan persediaan kita sudah menumpuk besar, ya kita nggak perlu
melakukan pembelian yang terlalu sering. Kenapa? Karena pembelian yang terlalu sering pun itu juga akan memakan biaya. Biaya apa? Salah satu simpelnya adalah seperti transportasi atau pengiriman. Pengiriman itu otomatis akan ada biayanya. Nah, kalau misalkan kita terlalu sering beli, itu akan meningkatkan biaya pembelian juga. Lalu yang kedua, jika perusahaan membeli dalam jumlah besar sehingga menghemat biaya pembelian, maka perusahaan akan menanggung persediaan dalam jumlah besar. Resikonya di sini. Misal nih, kebutuhan selama satu semester itu 2000 ton. Nah, kalau kita langsung membeli 2000 ton untuk satu semester persediaan selama satu semester, itu akan menghemat biaya pembelian. Tapi kita akan menanggung persediaan dengan jumlah yang sangat besar. Pertama. Kedua, kita akan menanggung biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan tentu juga akan besar karena kita harus menyimpan sekian ribu ton untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, biaya persediaan dalam jumlah besar itu resikonya apa? Resikonya adalah uang kita tidak cepat cair. Artinya apa? Uang kita kan sudah dalam bentuk barang nih. Barang siap dijual. Persediaan barang siap dijual. Nah, kita beli mengeluarkan uang yang sangat besar menjadi barang siap dijual, berarti kita pegang uang tunai itu jumlahnya akan kecil. Sedangkan untuk menjual sekian ribu ton ini butuh waktu 6 bulan. Nah, itu resikonya di situ, kelemahannya di situ. Jadi masing-masing ketika kita memiliki persediaan kecil maupun besar itu memiliki kelemahan. Makanya dibutuhkan penghitungan atau analisa persediaan jumlah yang tepat. Tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu besar. Kalaupun kurang lebihnya itu pasti ada, tapi nilainya tidak terlalu kecil ataupun besar. Maka perlu mencari jumlah yang tepat, yang membuat biaya persediaan terkecil. Jadi kita akan menghitung berapa sih biaya persediaan terkecilnya. Nah, kita akan bahas spesifik tentang economic order quantity. Dasar pemikiran tentang persediaan EOQ ini adalah kalau perusahaan memiliki rata-rata persediaan yang besar untuk jumlah kebutuhan yang sama dalam satu periode itu, berarti perusahaan tidak perlu melakukan pembelian terlalu sering. Tadi kita sudah bahas. Tapi kalau persediaan membeli dalam jumlah besar, sehingga bisa menghemat biaya pembelian, maka akan menanggung persediaan jumlah besar. Karena itu kita harus mencari jumlah yang akan membuat biaya persediaan terkecil, di mana berbiaya persediaan adalah biaya simpan ditambah biaya pembelian atau pemesanan. Nah, perhitungannya EOQ, Economic Order Quantity, kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun sebesar D satuan. Jadi, ada beberapa istilah simbol yang harus dipahami oleh teman-teman. Ada yang kita sebut D, ada yang kita sebut Hi satuan. Hi itu berarti kuantiti jumlah. Kebutuhan bahan baku, D ini maksudnya adalah demand. Jadi kebutuhan kita, demand kita tuh berapa, permintaan kita tuh berapa. Maka frekuensi pesanan dalam 1 tahun itu adalah demand dibagi kuantiti, D dibagi Hi. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan akan berkisar dari 0 sampai dengan Hi satuan. Maka rata-ratanya adalah Hi dibagi 2 satuan. Kalau biaya simpan persatuan per tahun dinyatakan sebagai I, maka biaya simpan per tahun yang akan ditanggung perusahaan adalah Hi dibagi 2 dikali I. Contoh soalnya seperti ini. Kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun sebesar 3.600 satuan. Jadi perusahaan sudah memiliki catatan rata-rata kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun adalah 3.600. Harganya adalah 50.000 per satuan. Harga pembeli. Kebiasaan perusahaan adalah melakukan pembelian setiap bulan sekali. Jadi berarti setahun itu ada 12 kali pembelian atau pemesanan. Biaya simpannya, termasuk biaya modal, berkisar 18% per tahun. Ini biaya simpannya. Sedangkan biaya hidup
biaya setiap kali memesan sebesar Rp200.000. Berdasarkan kebiasaan tersebut, maka biaya persediaannya adalah, nah, jumlah yang dipesan setiap bulan, ini kita hitung tidak berdasarkan IOHI ya. Kita hitung berdasarkan kebiasaan toko. Dengan melakukan pembelian setiap bulan, itu seperti ini. Jumlah yang dipesan setiap bulan adalah 300. Karena kebutuhan setahun 3.600, kita bagi 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena pesannya setiap bulan. Setahun 12 bulan. Berarti setiap bulan, setiap pesan itu adalah 300 satuan. Nilai rata-rata persediaan D dibagi H tadi 300 dibagi 50.000, 300 dikali 50.000 dibagi 2, 7.500.000. Biaya simpan dalam 1 tahun berarti 7.500.000 dikalikan 18%, hasilnya 1.300.000. Biaya pesan dalam 1 tahun 200.000. Biaya pesannya 200.000 dikalikan 12 kali pemesanan, 2.400.000. Total persediaan berarti 1.350.000 ditambah 2.400.000. Hasilnya adalah 3.750. Ini total biaya persediaan. Rp3.750.000. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan EOHI, kita menerapkan model EOHI, perusahaan akan dapat menekan biaya persediaan. Dipercaya seperti itu. Penerapan rumus EOHI menghasilkan jumlah pembelian seperti ini. Ini adalah rumus EOHI. Kita masukkan 2 dikalikan 3.600 dikalikan 200.000 dibagi 0,18 dikalikan 50.000 pangkat setengah. Hasilnya adalah 400 satuan. Ini adalah Q-nya, kuantiti sekali pesan. 400 satuan. 400 satuan ya. Dengan demikian, maka biaya pesannya 3.600 dibagi 400 satuan dikalikan 200.000. Biaya pesan 1.800.000. Biaya simpannya adalah 400 satuan dikalikan 50.000. 50.000 ini adalah harga per satuan dibagi 2 dikalikan 18%. Hasilnya adalah 1.800.000. Total biaya persediaan 1.800.000 ditambah 1.800.000. Biaya pesan ditambah biaya simpan, hasilnya 3.600.000. Kesimpulan yang bisa kita tarik, dengan menentukan kebutuhan persediaan menggunakan rumus EOHI, biaya persediaan dapat lebih diminimumkan dari 3,75 juta menjadi 3,60 juta, yang berarti perusahaan dapat menghemat biaya sebesar Rp150.000 dalam 1 tahun. Nah, apabila waktu yang diperlukan sejak saat bahan dipesan sampai dengan bahan sampai di perusahaan adalah selama setengah bulan, disebut sebagai lead time, maka perusahaan dapat memesan pada saat bahan baku mencapai D/24. Tingkat persediaan ini disebut sebagai reorder point atau titik pemesanan kembali. Maka dari kasus sebelumnya itu, kita hitung reorder point-nya adalah 3.600 karena D-nya adalah 3.600 dibagi 24, hasilnya 150 unit. Jadi pada waktu jumlah bahan baku di gudang itu mencapai 150 unit, maka kita harus melakukan pemesanan kembali. Nah, selanjutnya kita membahas tentang safety stock. Apa sih itu safety stock? Safety stock itu merupakan persediaan keamanan. Safety ya, keamanan yang berguna menghindari terjadinya kehabisan bahan persediaan atau stock out. Sama halnya seperti tadi di awal saya membicarakan tentang kalau ada pembeli semen membutuhkan 20 sak, kita cuma punya 5 sak, nah berarti itu artinya tidak aman karena kita kehabisan bahan persediaan. Penentuan besarnya safety stock
dapat melalui satu, membandingkan biaya kerugian yang diharapkan kalau perusahaan kehabisan persediaan dengan tambahan biaya karena memiliki safety stock yang lebih banyak. Dua, menentukan probabilitas kehabisan bahan yang bisa diterima oleh perusahaan. Nah, yang perlu dipahami, jika perusahaan memesan barang dan barang itu sampai dalam waktu yang tidak cepat, misalkan pesannya tanggal 1 Mei, barang paling cepat sampai tanggal 15 Mei, berarti butuh 15 hari atau 2 minggu. Maka perusahaan harus memperhitungkan lead time. Karena apa? Selama 2 minggu, 1 ke 15 Mei, ini namanya lead time. Waktu menunggu. Kita menunggu barang datang, itu berarti kita harus punya persediaan. Artinya kalau ada calon konsumen datang, kita punya barang, jadi kita nggak kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan atau penjualan yang lebih banyak. Selama lead time, perusahaan harus memiliki persediaan. Jangan sampai dalam masa lead time, perusahaan mengalami kekurangan persediaan. Nah, persediaan dalam masa lead time inilah yang disebut safety stock. Persediaan keamanan. Ketika jumlah persediaan sampai pada safety stock itu, maka perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali. Untuk mudah memahaminya, di sini ada sebuah gambar grafik. Ini menunjukkan hari pemesanan. Inventorinya adalah sekali pesan adalah 400. Nah, safety stocknya adalah 100 nih. Dari gambar di atas, safety stock adalah 100 unit. Di 100 ya. Jumlah persediaan maksimal adalah 400 unit. Rata-rata persediaan 300 unit. Selama 40 hari, ada 2 kali pemesanan, yaitu 2 segitiga. Baik, sekian. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan contoh soal supaya lebih bisa memahami bagaimana perhitungan EOQ. Terima kasih, saya ucapkan.